Halo guys, welcome to back my channel. Gua Dimas YT Indonesia. Oke, kali ini kita akan melihat video-video yang terjadi di tahun 2021 ini guys. Di awal tahun, di awal Januari juga. Enggak ada awal Januari sih, di pertengahan Januari banyak kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak ulama-ulama kita yang meninggal di awal tahun ini. Terus banyak bencana-bencana alam, contohnya seperti kebakaran, banjir, dan gempa bumi, dan lain-lain. Gue sebagai anak Indonesia, gue sedih sih melihat kayak kejadian-kejadian yang barusan terjadi itu guys. Jadi mari kita Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang terkena musibah, dan wabil khusus untuk ulama kita yang telah meninggal dunia. Kita membaca Al-Fatihah untuk mereka ya guys. Oke, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Al-Fatihah kita membawa kesabaran, membawa keberkahan dan lain-lain ya. Semoga Al-Fatihah kita bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ngeliat video-video yang sudah saya lihat sebelumnya. Oke. Ya guys, kita langsung aja ngeliat di Instagramnya. Untuk pertama kita headline banjir. Oke, untuk pertama banjir. Jadi kita sudah buka Instagramnya, Instagram dari Banjar, warga Banua, kabar info berita Banjar. Oke guys, jadi ini Instagram akun official dari Banjar. Jadi setiap ada kejadian atau apa-apa jadi di Instagramnya. Jadi kita langsung aja, karena saya juga sedang ngikutin, jadi kita langsung aja ngelihat berbagai kejadian yang baru saja terjadi di Banjar. Banyak sudah guys yang di Twitter juga sempat trending yang masalah banjir. Terus juga di media sosial tuh cuma di sosial media tuh guys, nggak semuanya orang tahu kejadian banjir di Banjar. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan, ya tahu aja sih, di saat seperti ini guys. Jadi di Banjar itu sudah hampir tenggelam rumah. Jadi nggak ada satupun rumah yang tersisa. Bukan hampir rumah nggak ada, maksudnya ada rumah cuman tenggelam guys. Jadi sisa atapnya doang gitu lah. Jadi kemana media-media sosial, kemana media-media yang sering diliput, yang sering kita tonton itu, mana nggak ada guys Banjar nih di Kalimantan Selatan. Jadi gue sedih sih. Jadi gue mau ngereaksi, gue mau ngasih lihat keadaan Banjar sekarang tuh gimana. Jadi nih ya, pertama postingan Banjar dari warga Banua. Kita lihat IGTV-nya ya guys. Oke. Hari ini Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Hari ini Sabtu tanggal berapa nih? Tanggal 16 Januari 2021. Coba lihat guys, betapa sedihnya keadaan saudara kita di Banjar, saudara kita di Kalimantan Selatan guys. Pengaruan Kabupaten Banjar sempat surut, air naik lagi, kembali surut dan naik sejak beberapa hari lalu melanda saudara kita di wilayah Pengaruan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saudara kita ya Allah. Bagi kalian yang mau ngasih donasi atau berbagai apapun, nanti saya kasih di deskripsi untuk
nomor-nomor rekening segala macam, insya Allah akan sampai ke korban bencana tersebut. Insya Allah Allah yang akan membalas kebaikan kalian semua guys. Jadi mohon doanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Selatan yang tengah berjuang guys, berjuang menghadapi banjir seperti ini guys. Jarang banjir seperti ini guys. Ini udah 4 hari, hampir seminggu lah guys, kurang lebih seminggu. Jadi kayak gimana ya, banjir tuh hitungan saya menurut gua itu jarang ya, seperti itu lah guys. Oke, kita lanjut lagi. Jam 7.41 nah, infonya di Pangaon seberang. Rumah habis kelelep. Rata-rata habis sampai atap korbel rumah. Ini berada di atap langgar nih. Mama merah nah. Mencari-cari evakuasi warga pakai alat seadanya aja nah. Gitu guys. Ini kayak seakan-akan sudah jadi rawa gitu nah guys. Tahu kan rawa-rawa yang biasanya kita nonton film-film action atau apa gitu guys. Yang ini keadaan sekarang banyak seperti ini guys. Ada orang kesulun kemarin itu ulah gitu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya supaya nang anu tuh nyona Iran mah anunya ngirimnya ke atas. Hulu Sungai Utara bertolak dengan bekal seadanya menuju Hulu Sungai Tengah. Saat ini korban yang kami temui di sana sangat memerlukan selimut, pakaian dan makanan penerangan. Ya Allah. Jadi ini guys, saudara-saudari kita yang tengah berjuang. Oke. Ini di ruangan sekolah SMP 2 Martapura Timur. Ini kondisi sekolah SMP 2 guys. Ya Allah, siapa yang masuk dalam? Ya Allah. Ini ruangannya sangat gelap. Lab komputer guys. Evakuasi lab komputer. Ambur. Bara rumah sekitar 50 buah yang hilang, langgar yang sangat mewah dan beton juga hilang. Banyak yang warga sini keluar hanya selambar baju. 58 rumah, 58 dengan 58 buah rumah yang hanyut terbawa arus, termasuk langgar tempat ibadah yang bagus dan beton. Rumah yang beton ada yang baru 6 bulan didiami sudah hilang. Ya Allah, ya Karim. Di sini ada tempat yang parah, tempat ngerengam enggak, Pak? Desa Alat, Hantakan, Barabai, Hulu Sungai Tengah. Nah, itu. Yang parah, rumah sekitar 50 buah yang hilang, langgar yang sangat mewah dan beton juga hilang. Banyak yang warga sini keluar hanya selambar baju. 58 rumah, 58 dengan 58 buah rumah yang hanyut. Ya Allah, 58 buah rumah di Barabai dan 1 buah musola atau masjid beton itu rusak guys. Ya Allah. Halo, selamat pagi. Awi Banua melaporkan di depan dealer Mitra Suzuki Banjarmasin, lebih tepatnya kilometer 5,5, itu jam 9 pagi tanggal 16 2021, menginfokan kondisi jalanan Banjarmasin saat ini itu hampir selutut orang dewasa, yang mana jalannya juga sangat macet, seperti di laut. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ke arah luar kota itu bisa cari jalan alternatif
ataupun tetap di rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang penting. Mending saya sarankan di rumah saja karena kondisi jalan saat ini untuk arah luar kota Banjarmasin itu sangat macet sekali. Ya Allah. Ya Allah, ini dari jembatan kondisi jembatan di Bahanat, Kecamatan Plehari Talang. Ya Allah, jembatannya hancur, pecah. Itu akibat banjir juga guys. Jadi di Plehari itu juga banjir dalam dan menghancurkan akses jalan. Contohnya kayak jembatan ini putus. Seperti ini kondisinya guys. Sudah hampir seminggu kejadian di Banjar maksud saya. Jadi itu gimana ya, media yang lain tuh kayak sibuk dengan kepentingan nggak jelas, sedangkan di Indonesia sendiri sih seperti ini guys, kondisi Banjar tuh nggak terliput sama sekali ya. Mereka berjuang sendirian guys. Sedih sih. Sekarang kita lihat gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, lebih tepatnya di Mamuju. Ya Allah, setelah banjir yang berlalu lama di Banjar, Kalimantan Selatan, sekarang ada gempa di gempa bumi di Sulawesi Barat. Belum kering air mata duka dari pesawat Sriwijaya 182 dan Syekh Ali Jaber. Hari ini berita duka datang lagi dari timur. Mari sejenak kita bacakan doa. Ya Allah ya Rabbi. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Gempa yang ada di Sulawesi. Ya Allah. Sungguh parah juga guys. Dari bangunan pemerintah hancur berlebur seperti ini. Ya Allah. Stikes Muhammadiyah Ciamis mengucapkan turut berduka cita atas kejadian banjir bandang di Kalimantan Selatan, longsor di Jawa Barat, dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Ya Allah. Syekh Ali Jaber meninggal dunia guys. Syekh Ali Jaber, beliau adalah ulama dai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau meninggal di tanggal 14 maaf. Beliau meninggal di tanggal 14 Januari 2021. Turut berduka cita atas wafatnya Syekh Ali Jaber, Muhammad Ali Jaber. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan dirahmati Allah, dan ditinggikan derajatnya serta segala keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran atas musibah yang menimpanya. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jali Jaber yang telah meninggalkan kita sebagai guru kita, ulama kita, dan bapak kita. Beliau adalah ulama karismatik yang setiap beliau ceramah, beliau sabar, tenang, lembut, banyak canda dan tawa juga dari beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu juga datang dari Jakarta, lalu juga ulama kita, guru kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania turut berduka atas wafatnya beliau Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sagaf Tabat dari Jakarta Jumat 15 Januari 2021. Ya Allah, begitu banyak ulama-ulama kita yang meninggal, ya Allah. Lalu juga datang dari Kabupaten Cianjur, beliau sebagai pendiri dan pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Muslimun Tung Turunan Kabupaten Cianjur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Muhsin Nur, beliau meninggal dunia. Ya Allah, begitu banyak kejadian-kejadian di awal tahun ini. Semoga amal dan ibadahnya diterima sama-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.